5 gue akan bahas endgame-nya, yaitu gimana actually nyimpan duitnya. Nah, ini banyak banget yang udah bisa kerjain 4 step ini. Ya teman-teman gue banyak yang misalnya ngasih 500 juta sebulan, jualan misalnya restoran segala macam. Tapi begitu ditanya uangnya mana, nggak punya uang. Karena dia nggak ngerti yang nomor 5, yaitu menyimpan. Caranya gimana? Ini end game-nya nih, menyimpan. Gue kebetulan hoki karena hobi gue adalah sebenarnya di market. Jadi gue berbisnis seperti ini, tapi gue bisa selalu menyimpan uang gue dari usia gue masih sangat kecil. Jadi gue agak berbeda dengan orang lain ya. Gue umur 19 tahun, gue udah kenal hampir semua owner sekuritas di Indonesia. Gue tuh jadi golden boy-nya di market Indonesia. Itu umur 19 tahun, semua orang udah kenal gue, semua bandar udah kenal gue. Jadi prinsip yang gue pelajari apa? Yang pertama ya, kalian harus pahami bahwa uang kertas itu cuma dicetak, nothing more ya. Itu cuma medium of exchange, dipakai untuk kita menukar suatu value. Kalau kita tanya misalnya ekonom ya, mereka akan jawab bahwa uang kertas ya itu adalah medium of exchange dan titik. Mereka kan nggak akan mikir secara first principle apa itu uang kertas. Nah tapi gue akan kasih tau kalian, ini uang tuh nggak berguna ya. Mereka cuma cetak, itu nggak ada basisnya sama sekali, nggak ada emasnya sama sekali. Simpannya kemana? Jadi ini orang kaya tuh paham sekali akan ini ya. Uang tuh nggak akan pernah hilang, uang akan selalu ada di sini, akan selalu jadi medium of exchange ya. Tapi uang sendiri itu adalah format dari energi ekonomi. Maksudnya apa? Ketika kita punya medium of exchange dalam bentuk kertas ini, kita tukar sebuah jasa atau produk untuk dapat kertas ini, kertas yang cuma dicetak ini, buang kertasnya. Ya, ini orang kaya paham ini. Buang kemana kertasnya? Ke aset-aset ya. Jadi kalau gue nanya orang paling kaya di Indonesia, teman-teman gue, apa sih yang mereka beli? Kalau orang middle class kan belinya saham. Orang kaya itu nggak ada yang sebenarnya beli saham. Mereka bikin saham. Ini bedanya orang kaya sama orang biasa aja. Orang middle class itu investasi saham. Orang kaya itu bikin perusahaan yang bisa TBK. Mereka bikin sahamnya sendiri. Uang dari bikin sahamnya mereka lariin kemana? Satu, properti ya. Mereka cari luxurious residential real estate di Menteng, di Pondok Indah, di Bali, di Seminyak. Mereka bikin villa disewa-sewain ke orang. Luxury residential. Yang kedua adalah komersial. Mereka bikin gedung seperti gue di kantor ini gedung kantor. Yang punya ini ya bikin gedung dan dia sewa-sewain buat orang-orang jadi tenan di sini. Orang yang super kaya seperti itu. Mereka main di luxury, residential, dan juga di commercial property. Mereka juga main di fine arts. Jadi kalau kalian perhatiin yang super kaya di Indonesia, mereka suka koleksi seni. Ya, sama mereka kadang punya museumnya sendiri. Mereka suka fine arts dan mereka suka juga collectibles ya. Jadi buat bilang, oh mobil itu bukan investasi, enggak juga ya. Ada orang kaya yang gue tahu punya 200 Ferrari-nya, tapi semuanya collectibles ya. Mereka cari barang yang scarce ya, yang desirable, yang banyak orang yang mau dan scarce. Saham itu enggak scarce, saham itu bisa dicetak lagi ya. Mereka bisa right issue, private placement dan segala macam. Bitcoin itu scarce ya. Kalian bisa simpan aset kalian juga di Bitcoin. Fine arts ya, hal yang desirable. Contoh seperti jam Patek Philippe ini juga desirable ya. Gampang sekali dan liquid sekali. Gue jual ke teman gue bisa langsung laku. Energi ini bisa disimpan di medium of exchange ya. Jadi tiap negara tuh punya medium of exchange masing-masing ya. Jepang punya yen, Amerika punya USD, ya Australia juga punya, ya Singapura juga punya sendiri. Nah tapi ini akan tergerus 5-10%. Karena mereka cetak lebih banyak lagi. Intinya itu sederhana, 5-10%. Jadi dalam 5 tahun uang kalian itu setengah kalau disimpan dalam bentuk kertas. Jadi kertasnya dibuang secepat-cepatnya ke aset-aset yang scarce dan desirable. Entah itu kalian sukanya apa, kalian suka tanah silahkan beli tanah.